إذا كنت في ضيق أو في فقر أو في مرض فأكثر في الصلاة على محمد يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد وفي عشر يصلي الله 100 فأكثر في الصلاة على محمد وفي 100 يصلي الله 1000 فلا تنسى الصلاة يوما فما أحلى الصلاة على محمد يا رب فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد فما تتضاعف الحسنات إلا بذكرى للصلاة على محمد وعند الموت على فراش الموت سوف ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد وعند دخول القبر وعند القبر وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك كلهما محمد tanpa hamlah sama-sama النبي صلوا عليه وينال كل من 3 kali bareng-bareng النبي lebih kompak salawatullah alaih كل من sekali lagi النبي صلوات الله وينال كل من أمره النبي يا حبيب اعلموا المليانين النبي يا حبيب اعلموا المليانين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه
قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تحضنوني فعدلي حرام ولا تحضنوني فعدلي حرام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تدعوني فوابلي نوار ولا تدعوني فوابلي yang ngerasa pemuda manis tata'tum apabila di antara kalian mampu apa untuk meminang daripada seorang wanita yang kau sukai, maka nikahilah dia. Wa Rasul, beliau berpesan kepada kita, tanakahu, nikah, tanawalud, banyakin anak, fa inni mubahin bikum wa mukatsira bikum umama yaumil qiyamah. Karena saya akan banggakan jumlah kalian besok di hadapan Allah Ta'ala. Maka diperintahkan nikah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita menyaksikan proses pernikahan daripada guru kita Sayyidul Habib Abbas Ibn Hasan bin Ja'far Al-Segaf. Dari pagi tadi yang mana insyaallah doa beliau di malam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya pengantin itu mustajab. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun penting ketahui bahwasannya ketika kita mengikrarkan ijab qabul, maka saat itu Allah dan para malaikatnya menjadi saksi. Apa kata Allah Ta'ala? Aku serahkan tanggung jawab wanita ini kepada engkau.
Makanya Rasulullah bilang, seandainya makhluk satu dengan makhluk yang lain dibolehkan bersujud, makhluk sama makhluk boleh bersujud, maka aku akan perintahkan kaum wanita bersujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh. Tapi ini menandakan Rasulullah mengatakan bahwasannya surganya bagi seorang istri itu kepada suaminya. Surganya cuma suami. Dan perempuan mau masuk surga nggak susah. Syarat perempuan masuk surga nggak banyak, syaratnya cuma 4 masuk surga kata Rasulullah ini. Apa itu 4 syarat tersebut? Yang pertama, wanita yang mendirikan sholat 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatan keluarganya, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya. Udkhulul jannah min abwab ayyumasyiti. Kata Rasulullah, pilih kamu mau masuk surga kemana aja, pilih, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan mau masuk surga gampang, tapi kita orang laki mau masuk surga nggak gampang. Kenapa sebabnya? Sebab kalau suami akan dituntut karena istrinya, tapi kalau istri nggak bakal dituntut tentang suaminya. Tugas wanita dia taat sama suami, menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, udah nikmat. Tapi perempuan ibadahnya rajin, kerja kerasnya rajin, dia takwa kepada Allah, tapi dia nggak bisa menjaga istrinya, maka istrinya menjadi penyebab dia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kaum laki-laki, istausu binisa'i khairan, berbuat baiklah kalian kepada kaum wanita. Sebab istri ini barokah, istri ini penuh dengan karamat. Dan para laki-laki nggak boleh sombong. Di balik kesuksesan kita nih dalam berumah tangga, itu berkat doanya kita punya istri. Doanya istri mustajab. Tapi problemnya perempuan zaman sekarang, ketika dia sholat dia doa minta sama Allah, ya Allah saya titipin suami saya, perbaiki keadaannya, jaga hatinya, jaga pandangannya. Habis dia sholat dititipin suami kepada Allah, habis sholat hatinya dibisikin lagi sama syaitan, jangan-jangan suaminya keluar rumah, jangan-jangan yang diijabah oleh Allah bukan doa dalam sholat kita, tapi yang diijabah oleh Allah, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Doanya bagus di mulut, sujudnya penuh air mata, mengadukan kepada Allah, tapi hati tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya serahkan kita punya suami kepada Allah Subhanahu wa taala. Titipin kepada Allah. Punya problem ngadu sama Allah taala. Jangan sampai kita punya problem ngadu sama orang yang salah. Maaf, Rasul sampai bilang, tidaklah seorang wanita menceritakan kekurangan suaminya walaupun kepada ibu kandungnya. Laknatullah malaikata tusbih. Itu para malaikat ngelaknat wanita tersebut dari malam sampai pagi hari. Semua malaikat ngelaknat itu wanita. Siapa? Wanita yang berani menceritakan suaminya walaupun nama ibu kandungnya. Apalagi ceritanya sama orang lain. Sejelek-jeleknya suami, bapak dari anak-anak kita. Dan istri kita, sejelek-jeleknya istri, seburuk-buruknya istri, tetap kembali kepada imamnya. Kenapa? Suami adalah imam dalam bahtera rumah tangga. Nih Habib Atos malam hari ini naik perahu. Ya salah. Perahu rumah tangga, Habib. Kenapa dibilang bahtera? Kenapa dibilang bahtera rumah tangga? Karena perahu itu kadang ada ombaknya, kadang ada anginnya, kadang nabrak batu karang, kadang terdang penuh pemandangan. Itulah rumah tangga. Tapi bagaimana kunci keberhasilan? Ciptakan ketenangan dalam rumah tangga. Sakinah, ciptakan ketenangan. Sakinah bukan doa, sakinah bukan nama perempuan, tapi sakinah diciptakan oleh keduanya. Maknanya apa? Jangan andai merasa saja, merasa suami kita kurang baik, yang istri merasa istri suaminya nggak baik. Pandailah ngerasa kita yang belum baik kepada pasangan kita. Sibuk introspeksi diri, ciptakan rumah tangga yang penuh ketenangan. Insya Allah akan ada mawaddah, rasa cinta. Bini cantik, bini cakep, mukanya indah, bedaknya tebal sekilo. Maaf, perempuan zaman sekarang beda sama perempuan dulu Mustafa, insya Allah ya. Beda, perempuan di luar banyak, hati-hati laki-laki yang belum ada nikah. Kalau lihat perempuan jangan pernah memandang kepada indah wajahnya. Lihat apanya? Lihat apanya? Hatinya begitu, lihat tangannya. Berapa banyak perempuan Masya Allah mukanya putih banget, tangannya hidung.
Keling. Maaf, mukanya putih kok, mukanya putih tuh, tangannya hidung, tangannya hitam. Maaf, naudzubillah min dalik. Kalau udah ada rasa cinta, warahmah, akan turun rahmat dari Allah. Rezekinya lancar, anaknya soleh dan soleha, seluruhnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Terakhir pesan Nabi, punten, maaf. Ini kepada para suami nih, banyak zaman sekarang, maaf, banyak suami yang baik kepada perempuan yang bukan mahram, tapi berapa banyak laki-laki yang nggak bisa berlaku baik kepada pasangannya sendiri. Ini hati-hati nih. Banyak laki-laki kadang-kadang sama perempuan yang bukan mahram dia baik, sama ibunya orang lain dia baik, sama perempuan di luar dia baik, tapi dia berlaku kasar kepada ibu sama istrinya. Naudzubillah, naudzubillah min. Sebaik-baiknya laki-laki siapa? Yang berlaku baik kepada perempuan al-mustahiq yang mempunyai hak baginya. Insya Allah Allah berikan keberkahan kepada kita sekalian, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari para musibah, dan mudah-mudahan yang belum pengantin, ya Allah, biar cepat pengantin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mendudukkan kita di tempat yang terbaik, memuji Nabi yang terbaik, di majelis yang terbaik. Mudah-mudahan nanti kita berkumpul dengan makhluk yang terbaik, baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi MC ngomong ceramah dibatasin, nggak boleh lama-lama, biar paham maksudnya Habib Shogi. Sebelah Habib Atos dari tadi, Habib Atos sudah colek. Paham kita mah. Kedatangan Al-Fagir ke sini nggak ada lain selain mengucapkan mabruk untuk Habib Atos. Mudah-mudahan dari beliau dan istrinya telah mendapatkan dzurriyyah yang saleh dan salehah, penerus jejak daripada abahnya Al-Habib Hasan bin Ja'far Asgaf. Mudah-mudahan Allah tambah-tambah keberkahan untuk beliau sekeluarganya. Begitu juga Habib Ali Uredi, mudah-mudahan cepat mengikuti kakaknya Haji Sukri di belakang. Sian dari zaman Habib Hasan belum nikah-nikah sampai sekarang, nungguin Habib Atos dulu. Ini oh sakit. Kirain Sukri. Nanti dipanggil Syakir kalau sudah nikah. Kalau sekarang Sukri aja dulu lah. Kasihan cuma bisa menatap aja dengan harapan, tetapi tidak ada kepastian. Kena lagi. Yang dekat banyak, tapi yang dipilih nggak ada. Lihat Habib Atos, diem nikah aja, itu baru cowok. Betul. Tapi tidak melupakan kewajiban untuk tetap hadir di majelisnya Nabi Muhammad. Di dalam pernikahannya tidak meninggalkan kewajiban untuk hadir di majelisnya Rasulullah. Ini contoh untuk kalian. Apapun yang dilakukan, sesibuk apapun, bahkan gurumu mencontohkan di hari pernikahannya dia tinggalkan dulu untuk melanjutkan aktivitasnya, mengajar atau duduk di dalam majelisnya Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini adalah akhlaknya Nabi Muhammad. Ini ajaran daripada datuk-datuknya. Di hari pernikahannya, ketika orang lain sedang bersenang-senang, justru beliau malah hadir duduk bersama-sama untuk membaca maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kita yang ceramah kudu arti, itu kudu ngerti, kudu paham. Bukan kita nggak betah, Habib, bukan. Cuma Habib Atos nggak bisa lama-lama. Biar paham dari tadi udah sabar sayang, katanya. Insya Allah Habib Atos ini mudah-mudahan ya, kita doakan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, dapat dzurriyyah yang saleh dan salehah, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fagir nggak mau ceramah apa-apa, datang ke sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin
miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati yang saya muliakan segenap para habaib, para asatid, Masya Allah banyak sekali yang hadir. Tamanya putra dari guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf. Dan Allah Ta'ala jadikan kubur beliau taman daripada taman surga insya Allah. Dan majlis Nurul Mustafa semakin lama semakin berkah insya Allah. Utamanya Habib Atas dan juga Habib Ali dan semua saudara-saudaranya yang hadir. Masya Allah juga kita ucapkan selamat kepada Habib Atas yang tadi baru melaksanakan akad nikah. Ini Habib Atas isi hatinya cuma satu, majlisnya selesainya kapan? Antum yang belum ngerasain belum ngerti. Yang sudah ngerasain tahu ini majlisnya selesainya kapan? Insya Allah nggak malam-malam deh. Dan insya Allah rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah insya Allah. Dan juga para habaib yang lain yang hadir, Nabil, Habib Bagir, Habib Syauqi dan semuanya yang hadir, Ustaz Nabil, Habib Abu Bakar, terus dan semuanya para habaib yang hadir, semuanya para asatid, Ustaz Razak dan semua, insya Allah Ustaz Muhyiddin, Ustaz Zainal, semua keluarga besar Majlis Nurul Mustafa dan keluarga besar dari penyelenggara acara malam hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, guru-guru saya itu pernah memberikan nasihat dan nasihatnya itu simpel. Saya jadi tidak mau, saya cuma mau ngomong sedikit nasihat yang pernah disampaikan sama guru saya. Guru saya itu pernah ngasih nasihat begini, izin maju ya. Jadi biar jaraknya nggak terlalu jauh, sama biar tidak terlalu ganggu mantannya kesian. Takutnya jubah saya ditarik kalau dekat-dekat situ. Tapi simpel, nasihat simpel. Guru-guru saya itu pernah ngasih nasihatnya simpel begini. Manusia itu hidup di dunia itu nggak pernah tahu apa ujian yang ada di depannya. Ibarat kita ini seperti kapal-kapalan yang dibuat dari kertas, kemudian kapalnya dilempar ke laut. Itu kira-kira kapal bisa bertahan apa enggak? Kenapa? Karena ombak kecil, kalau ombak kecil masih selamat, ombak yang gede enggak akan selamat. Jadi manusia itu hidup di dunia dengan segala macam fitnah-fitnah yang ada. Karena dikatakan dalam hadis fitnah itu tamuju kamaujil bahar. Fitnah itu akan bergelombang-gelombang ombaknya seperti gelombang-gelombang ombaknya lah lautan. Ada fitnah urusan ekonomi, ada lagi fitnah urusan akidah, ada lagi fitnah nanti urusan macam-macam. Manusia itu hidup pokoknya tiap orang punya jatah ujian sendiri-sendiri. Urusan duit lancar, ujiannya urusan yang lain. Urusan kesehatan bagus, ujiannya urusan duit. Ada lagi yang kesian, udah sakit-sakitan nggak punya duit lagi. Ini udah ujiannya double-double ini. Manusia itu pokoknya ada aja ujiannya. Maka fitnah-fitnah itu ibarat ombak-ombak. Dan kita ini ibarat kapal kertas. Maka manusia itu jangan pernah merasa hebat. Jangan pernah merasa hebat. Nah, kapal kertas ini itu kalau jalannya sendiri nggak akan kuat, kena ombak sekali dua kali hilang, kesapu ombak hanyut, lenyap, udah nggak ada lagi. Tapi kalau kapal kertas ini dia nyantol sama kapal pesiar yang gede, kira-kira mau kena ombak, kena apapun juga selamat apa selamat?
Selamat. Kenapa? Karena dia bersandar kepada sesuatu yang sangat kuat. Begitu juga manusia. Manusia itu lemah kecuali kalau mau bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandaran yang paling kuat itu Allah. Kalau Anda bersandar kepada harta Anda bisa habis. Kalau Anda bersandar kepada kenalan Anda bisa hilang. Tapi kalau Anda bersandar kepada Allah Ta'ala, Allah tidak akan menjadi lemah, Allah tidak akan menghilang. Dan Allah itu selalu dekat dengan kita yang menjauh dari Allah. Maka selalu bersandar kepada Allah. Caranya gimana? Salat yang benar. Pertama itu sholat. Ini datang maulid, ini masya Allah luar biasa. Ini kan dari maulid kan, samping sini masjid kan. Saya mau nanya, besok setelah subuh yang datang ke masjid berapa persen? 50%? 10%? 10% berarti berapa loh ini? Ini datang ke masjid kira berapa persen? Kita sholat yang benar, sholat di masjid, kemudian cari ilmu. Akal manusia ini kalau nggak dijejelin sama ilmu, nggak dikasih ilmu, nanti isinya cuma gambar-gambar video yang ada di medsos. Kemudian yang ada di medsos, sama bisa ikut main judi online, main yang ini itu dan lain sebagainya. Naudzubillah min dari akal kasih ilmu. Kenapa? Ilmu itu warisannya Nabi itu udah sangat hebat, semuanya sempurna, tapi Allah cuma perintahkan satu, wa qul rabbi zidni ilma, hanya diminta untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Oleh karena itu bersandarlah kepada Allah Subhanahu. Hidup di dunia jangan pernah merasa hebat. Kalau Anda merasa hebat, saat itu juga Anda akan gagal. Pasti. Anda kalau sombong, Allah Ta'ala akan menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Ta'ala dan betapa lemahnya kita. Oleh karena itu biar nggak kena ujian macam-macam, jangan sombong, jangan merasa hebat, selalu merasa merendah terus, tawadhu terus, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, teladan kita semuanya, Nabi Muhammad SAW. Beliau itu ketika Fathu Mekah ini kemenangan apa kekalahan? Menangan apa kekalahan? Menang kan? Kan menang. Pengen Nabi dakwah di Mekah 13 tahun, dimusuhi, dihina, diganggu, percobaan pembunuhan udah dirasakan sama Nabi Muhammad. Orang-orang Mekah itu berulang kali mau membunuh Nabi, membunuh sahabat Nabi, mencelakai Nabi, mencelakai keluarga Nabi. Itu Fathu Mekah, semua orang Mekah tunduk pada Nabi Muhammad. Kemenangan utama Nabi Muhammad. Orang tuh kalau menang itu harusnya bangga apa enggak? Bangga, kepalanya kan semakin terangkat. Anda bayangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika Fathu Mekah masuk ke kota Mekah, beliau itu hanya membaca ayat Al-Quran dan beliau itu nunduk sampai jenggotnya mengenai dadanya. Artinya sampai mengenai daripada pelana tunggangan beliau ketika itu. Nunduk terus. Kenapa? Di makom yang Allah Ta'ala menunjukkan ketinggian beliau, beliau selalu ingat untuk selalu merendah kepada Allah Subhanahu. Maka Nabi Muhammad itu selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Padahal kita menang belum, sombongnya setengah mati. Akhlak tawadhu ini semakin lama semakin bila nggak ada orang yang belajar untuk menundukkan kepalanya, semua pengen meninggikan kepala. Belajar kita untuk menundukkan kepala kita, nanti Allah Ta'ala yang angkat derajat kita. Kalau kamu bisa menundukkan dirimu di hadapan Allah, Allah Ta'ala akan mengangkat dirimu di hadapan semua manusia. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ibn Hasan bin Ja'far Segaf almarhum. Ini saya dengar langsung dari sepupu saya. Beliau itu ketika masuk di pondok pesantren, beliau orang yang dihormati. Nah, datuk beliau Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat empang. Tapi lihat Habib Hasan, itu sepupu saya ketika masuk ke pondok pesantren, satu pondok sama Habib Hasan ketika itu di Malang. Itu sepupu saya anak yatim, orang tuanya meninggal dunia. Itu yang ngurusin
ketika di pondok Habib Hasan, bahkan yang nyucikan pakaiannya Habib Hasan ketika itu. Anda bayangkan, ketika beliau itu bisa nunduk, bisa khidmat kepada orang lain, Allah Ta'ala gerakkan orang untuk khidmat kepada beliau. Orang itu nunduk, belajar tawadhu dulu, nanti insya Allah derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu manusia hidup di dunia jangan merasa bisa. Kita nih doa. Kadang-kadang kita kan suka tanya, ini kita kalau doa kita kabul kok nggak kabul kenapa? Ini ulama ngasih tahu. Orang kalau doa itu dalam hatinya kok ada harapan pada selain Allah, doanya belum dikabulkan sampai dibuat hatinya hanya berharap kepada Allah. Ada satu kitab tafsir, ada seorang dia doa beneran, waduh sampai guling-guling kalau perlu doanya. Ketika itu ada seorang nabi yang lewat, ketika nabi lihat orang doa seperti itu, seriusnya seperti itu, nabi itu bilang, ya Allah, kalau hajatnya dia di tanganku akan saya kabulkan. Saya nggak pernah lihat orang doa minta seperti itu. Kemudian kata Allah Ta'ala mau memberikan keterangan kepada Nabi itu, wahai Nabi, tahu enggak, aku lebih cinta sama hambaku daripada kamu. Cuma orang ini minta kepada saya, lisannya minta kepada saya, hatinya masih berharap kepada selain saya. Hatinya masih pikir, itu fulan teman saya nolongin, itu dia bakal begini, saya masih punya ini. Hatinya ada berharap pada selain Allah, maka belum dikasih pertolongan sama Allah Ta'ala, didik dulu. Hatinya hanya berharap pada Allah Ta'ala, lisannya minta sama Allah, hatinya berharap pada Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayo semuanya, anak-anak muda semua, yuk kita semuanya mulai sambungkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jangan terlalu lama lupa dari Allah. Dan Allah Ta'ala kasih keberkahan untuk kita semuanya. Dan juga insya Allah segenap penerus daripada Majlis Nurul Mustafa, Allah Ta'ala berikan keberkahan. Jadikan majlis-majlis yang semakin berkah, dan majlis-majlis yang insya Allah bisa menjadi jembatan antara kita sampai insya Allah kita bisa masuk ke dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keridhaannya Nabi Muhammad SAW, dan keridhaan sallallahu alaihi wasallam insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرق الكون بابتهاجه
Indonesia Raya dimulai. Indonesia